Salah satu struggle kebanyakan orang di zaman sekarang, termasuk gua dulu di tahun-tahun SMP sampai SMA, itu adalah kejebak yang namanya MO addiction, dimana lu masuk ke dalam lingkaran setan yang ini susah banget untuk lu keluar dari lingkaran setan tersebut. Dimana siklus yang pertama lu itu tahan selama beberapa hari, selama beberapa minggu, terus lu relapse lagi. Setelah lu relapse, lu nonton video bagaimana cara lu berhenti PMO dari sumber self development. Nah, ini mungkin kredibilitasnya nggak terjamin gitu. Maksudnya YouTuber self development ini cuman ngebahas dari tip of the icebergnya doang, cuman pembahasan yang bisa dibilang terlalu umum untuk didengar lah gitu. Misalkan, oh kalau lu kejebak PMO, lu bisa olahraga, lu bisa bersosialisasi, lu bisa keluar rumah, lu rapin tempat tidur, lu dengerin musik yang sebenarnya itu nggak 100% salah, itu masih make sense. Tapi secara personal dan juga kebanyakan orang di luar sana, solusi-solusi yang disebutkan dari beberapa YouTuber self development yang ngebahasannya itu cuman PMO itu nggak terlalu masuk. Gimana ini malah menjadi sebuah mental motivasi bagi orang yang ingin berhenti nonton porno gitu. Jadi gue tahan selama beberapa hari, gue bersemangat itu berapi-api. Jadi setelah waktu berjalan, gue relapse lagi, gue nonton video PMO lagi, dan itu menjadi siklus yang berulang kali. Dan ya kalau kalian lawan terus hawa nafsu ini menang mulu gitu. Jadi gue harus ngapain nih? Jadi ya dari situ gue stagnan progresnya, dimana ngelakuin A sampai Z supaya bisa terminimalisir addictionnya dan segala macamnya, dan itu sama sekali nggak ada yang berfungsi. Jadi ya dari situ gue melakukan pendekatan secara holistik. Gue nyari riset orang di luar sana, gimana sih cara gue bisa berhenti yang namanya PMO addiction atau pornografi ini. Karena kalau kita ngomongin addiction atau kecanduan, itu mekanismenya nggak jauh beda dari addiction lainnya. Intinya addiction itu mempunyai mekanisme yang sama di dalam otak kita lah gitu. Dari situ gue melakukan berbagai macam jenis riset dari pendekatan yang ini lebih kredibel lagi, dari psikologis, neuroscience, psikiater, apapun itu jenisnya. Ada selalu referensi yang gue dapatkan dan ini ngena banget di gue, dan ini bisa membantu gue untuk lebih paham understanding yang namanya dari addiction gitu. Gue mendapatkan satu referensi dari Johann Hari yang ini sangat ngena banget ketika dia menjelaskan tentang yang namanya addiction. Dimana kalau lawan dari kata addiction itu adalah connection. Oke, di sini ada dua cerita, tapi sebelum gue masuk ke dalam cerita tersebut, gue pengen kalian bayangin satu skenario ini. Ketika lu keluar rumah dan lu nginjak kaki lu di jalan, terus tiba-tiba ada mobil yang nabrak lo gitu. Lu mengalami cedera di bagian pinggul lu dibawa ke rumah sakit. Setelah lu nyampe ke rumah sakit, lu dikasih sebuah obat yang ini umum digunakan pada orang yang kecelakaan. Nama obatnya itu ada diamorfin. Dan kalian harus tahu bahwa obat-obatan yang kita gunakan di rumah sakit, ya spesifiknya itu diamorfin, itu adalah bahan kimia heroin. Nah, kalau kalian tahu stigma kalian terhadap heroin itu kan pasti buruk banget. Heroin itu narkoba, heroin itu merusak hidup lo dan segala macamnya. Tapi obat ini digunakan di rumah sakit. Dan gue punya satu pertanyaan dari cerita pembuat tadi. Apakah orang yang dikasih heroin ini ketika kecelakaan itu menjadi pecandu, menjadi junkie narkoba di jalanan yang pakai heroin? Pasti jawabannya enggak. Karena obat ini sangat berfungsi banget untuk orang-orang yang kecelakaan di luar sana. Tapi bayangin satu skenario di mana orang-orang terdekat lo itu mengalami kecelakaan, dan ketika dibawa ke rumah sakit, orang terdekat yang lo kenal ini itu dikasih obat-obatan yang mengandung heroin untuk mematikan rasa sakit. Ini kan nggak mungkin tiba-tiba orang terdekat lo itu menjadi kecanduan. Dan ya sini sama juga kasusnya dengan PMO. Ada sebagian besar orang yang ini nonton pornografi sekitar 1-3 kali dosisnya, tapi mereka nggak kecanduan PMO. Mereka langsung move on ke sesuatu hal yang ini lebih important, misalkan yang lebih penting gitu. Tapi di satu sisi lagi ada juga orang yang nonton pornografi itu kecanduannya kebawa sampai jangka panjang, lifetime lah gitu. Tapi di satu sisi ada juga orang yang nonton pornografi terus ya mereka nggak jadi addict gitu. Itu sama juga dengan kasusnya kayak heroin tadi. Oke, di sini ada sebuah penelitian tentang mekanisme addiction yang dilakukan oleh Bruce Alexander. Di sini ada dua cerita. Pertama itu adalah seorang tikus, kedua itu adalah seorang tentara yang berperang melawan Vietnam. Kita masuk ke dalam cerita pertama dulu, yaitu si tikus. Jadi ada sebuah tikus yang ditempatkan di dalam sebuah kurungan, dan kurungan ini gak ada siapapun, gak ada tikus-tikus lainnya. Jadi intinya dia sendirian lah. Dan di dalam kurungan ini ada dua botol. Botol A itu adalah sebuah botol yang isinya itu air biasa, air mineral biasa. Botol B itu adalah sebuah air yang mengandung zat-zat heroin atau ya intinya zat-zat narkoba lah. Dan setelah berjalannya waktu, hasil dari penelitian tadi, si tikus ini lebih prefer meminum minuman yang ini mengandung heroin, karena ini mengeluarkan rasa self relief bagi dirinya. Setelah itu penelitinya mengubah skenarionya, dimana dia membuat suatu kurungan, istilahnya tuh The Rat Park, surga bagi para tikus lah gitu, dimana di situ ada banyak keju, ada banyak makanan, ada banyak tikus-tikus lainnya dari cewek sampai cowok. Mereka berhubungan seks, mereka jauh lebih sosial hidupnya dan segala macamnya. Intinya situasinya lebih better dibandingin sebelumnya yang itu tikusnya cuma terisolasi gitu. Dan kalian bisa tebak hasilnya, tikus ini nggak tertarik sama sekali dengan yang namanya minuman-minuman yang mengandung heroin atau zat-zat yang ini ngasih rasa self pleasure atau relief lah gitu. Kalau gue bisa ambil kesimpulannya, ini adalah environmental
faktor dari lingkungan kenapa addiction ini bisa terjadi. Karena di kejadian pertama, si tikus ini mengalami overdosis karena dia mengalami rasa terisolasi. Sedangkan skenario kedua di kurungan yang berbeda lagi, di mana ini ada banyak tikus cewek, ada banyak tikus-tikus lainnya gitu. Mereka jauh lebih sosial, mereka lebih prefer minum-minuman air mineral. Dan si Bruce Alexander ini gak terlalu yakin kalau ini bisa dikaitkan erat dengan yang namanya manusia, karena ini kan kehidupannya tikus gitu. Tapi sebenarnya ada cerita yang sama juga dengan yang namanya addiction ini. Jadi ada sebuah studi yang menyatakan 20% tentara Amerika di saat perang Vietnam itu kecanduan dengan yang namanya zat heroin. Dan ya media-media berita dan orang-orang itu sangat khawatir bahwa tentara-tentara ini bakal menjadi pecandu narkoba ketika mereka balik ke kotanya, ke Amerika Serikat lah gitu. Tapi saat tentara ini balik dan diteliti selama beberapa tahun, tentara ini nggak melakukan rehabilitasi, tentara ini nggak melakukan apapun gitu. Intinya langsung berhenti secara natural gitu. Jadi kalau gua bisa ambil core of the core dari tikus dan tentara Amerika tadi, itu adalah mereka addicted ke dalam sesuatu hal karena mereka terdiskoneksi. Gua ulangi lagi, karena mereka terdiskoneksi. Ini sama juga dengan yang namanya PMO. Artinya alasan kenapa tikus dan tentara Amerika ini melakukan addiction ke dalam heroin itu dikarenakan mereka butuh yang namanya sense of bonding. Mereka mencari sesuatu hal yang membuat mereka jauh lebih terisi gitu. Ini adalah permasalahan kebanyakan orang di zaman sekarang. Makanya banyak orang yang kecanduan media sosial, alkohol, pornografi dan segala macamnya, karena mereka butuh sense of bonding sama sesuatu hal gitu. Atau ya bisa bilang interaksi yang membuat kita sebagai manusia jauh lebih terisi. Karena kan kita manusia itu adalah makhluk yang itu sangat sensitif terhadap yang namanya rasa emosional. Kita sangat sensitif terhadap yang namanya rasa terisolasi gitu. Akhirnya karena kita mengalami rasa terisolasi, otak kita tuh butuh nyari mekanisme untuk nge-relieve rasa stres tersebut. Nah, ini adalah seluk-beluk permasalahan dari yang namanya addiction. Dan kita bisa mengambil dua kesimpulan. Tentara yang perang di Vietnam yang sempat kecanduan ke dalam heroin itu telah menemukan koneksinya kembali lah gitu. Dia balik ke dalam keluarganya, dia balik ke dalam istrinya, pacarnya, mereka berhubungan seks. Ya pokoknya mereka bisa enjoying time bareng sama keluarga-keluarga mereka gitu, dibandingin mereka di dalam suatu lingkungan perang yang dimana mereka nggak ngedapetin suatu bonding sama sekali terhadap interaksi manusia gitu. Dan premis yang sempat disebutkan oleh Joe Hanari tentang yang namanya addiction ini adalah ini bukan permasalahan bahan kimia, ini bukan permasalahan dopamin, ini bukan permasalahan zat dopamin lu itu rusak dan segala macamnya, tapi ini permasalahan kandang lo. Yes, kandang lo itu sedang bermasalah. Karena kalau kita ambil cerita dari tikus tadi, si tikus tadi itu kecanduan dengan yang namanya heroin ya karena kandangnya itu kesepian, karena kandangnya itu ngerasa terisolasi lah gitu. Tapi di kandang kedua, si tikus ini melakukan aktivitas-aktivitas yang tergolong normal, dan ini mereka masih bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang ini lebih alami, yang lebih sehat lah gitu. Entah itu si tikus ini berhubungan seks, bersosialisasi, mereka makan-makan dan segala macamnya. Jadi core of the core kenapa itu kecanduan itu adalah proses adaptif lu terhadap lingkungan. Karena kalau kita balik lagi ke dalam cerita tentara Amerika tadi yang perang di Vietnam, itu kan faktornya lingkungan. Mereka menggunakan heroin itu karena faktor lingkungan perang gitu, dimana mereka ya untuk menenangkan diri mereka lah gitu, mereka jadi sangat ketergantungan. Tapi setelah perang berakhir ya kandang si tentara ini kan berubah gitu, intinya jauh lebih positif lah gitu. Artinya kenapa PMO itu sangat sulit banget untuk ditaklukkan, dimana lu coba melawan PMO tapi PMO ini menang terus, itu disebabkan karena lu butuh yang namanya sense of relief, dimana ini sangat dilatar belakangi juga dengan yang namanya faktor terdiskoneksi atau istilahnya kandang lu itu jelek lah gitu. Karena secara personal kenapa gue itu bisa jauh lebih terminimalisir dengan yang namanya PMO, pertama gue punya perspektif atau sudut pandang yang bisa dibilang jauh lebih matang. Dua, dari segi lifestyle gue yang ini bisa dibilang jauh lebih better dibandingin sebelumnya gitu. Karena di masa SMP sampai SMA itu kan agak-agak ya ada beberapa kejadian yang bisa dibilang sangat depresi bagi gue gitu, entah itu sakit hati, entah gitu teman gue ninggalin gue dan segala macamnya. Dan alasan kenapa craving atau hasrat gue tuh bisa jauh lebih jinak karena gue punya sesuatu hal yang ini bikin gue jauh lebih terkoneksi atau terhubung. Gue punya kehidupan sosial yang lebih baik, gue punya sesuatu hal yang ini emang gue suka kerjakan, yaitu content creator. Gue punya banyak teman gue yang dimana gue punya rasa sense of connection terhadap sesuatu hal yang baru dibandingin cuman dengan PMO doang gitu. Dan gak kalah penting lagi, gue berhenti mengonsumsi yang namanya konten bagaimana cara berhenti PMO yang diulang secara terus menerus. Lu dengerin musik, lu olahraga, yang sebenarnya nggak salah sih, it's better gitu. Tapi kalau terlalu mengonsumsi konten tersebut secara terus menerus, perspektif lu akhirnya ke situ-situ aja gitu. Akhirnya lu cuman mendapatkan bonding atau sense of connection lu ke dalam video-video PMO. Jadi mulai dari sekarang coba mulai cut off semua konten-konten self development yang itu bahasanya cuman PMO doang.
karena ini akan hanya mempersempit perspektif lo gitu. Coba lo mengonsumsi konten-konten lain yang ini bisa membuka wawasan lo, sehingga lo mendapatkan sense of bonding, sense of connection yang baru gitu. Terus solusi spesifiknya apa nih yang harus gue lakukan? Buat lo yang masih PMO, berhenti yang namanya ngitung hari. Biarkan mekanisme tubuh lo itu bekerja secara natural, karena kalau kita ngomongin mekanisme tubuh lo bekerja secara natural, itu disebabkan karena kandang lo. Coba kandang gue sehari-hari ini gimana sih bentuknya? Apakah kandang gue ini dipenuhi dengan rasa negatif? Apakah kandang gue ini sangat depresi, gua broken home, sakit hati, masih susah move on sama mantanmu dan segala macam? Coba lu analisis kandang lu sendiri itu gimana. Dan dari sini cari sesuatu hal yang bikin lu terkoneksi dengan sesuatu value. Mungkin kita sudah sering dengar dan gak asing bahwa stigma-stigma orang PMO itu adalah orang yang depresi. Dan ya gue juga salah satu orang yang termasuk gitu. Tapi setelah berjalannya waktu, gue mulai ngambil inisiatif, gue mulai mengubah lingkungan gue mulai jauh lebih sial, gue mulai kayak stop kasihan sama diri gue sendiri lah gitu. Gue mulai pergi nge-gym, dan ya alhasil ini bisa jauh lebih terminimalisir lah gitu. Yes, PMO-nya mungkin masih ada, tapi selama berjalannya waktu, ini menjadi sesuatu hal yang biasa untuk gue lawan. Dan gak kalah penting lagi, alasan krusial kenapa PMO itu banyak banget menjerat para anak-anak muda itu disebabkan karena pornografi itu adalah salah satu hal yang cuman exciting, yang menyenangkan di dalam hidup lu. Jadi mulai dari sekarang coba perluas kandang lu, coba perluas perspektif lu, cari kenikmatan yang ini lebih nikmat daripada PMO, dan ini konteksnya sehat gitu. Cari suatu bonding, entah tuh lu ngobrol sama keluarga lu hangout dengan teman-teman lu mengedukasi diri lu, atau bahkan lu mempelajari sesuatu skill yang ini bikin lu ngerasa jauh lebih terisi lah gitu. Secara personal, alasan kenapa gue itu bisa jauh lebih resisten terhadap yang namanya hawa nafsu gue ketika PMO ini datang, itu adalah karena pertama, kandang gue sudah bagus. Kedua, gue pergi nge-gym. Gue punya perspektif bahwa gue harus perform lebih baik di dalam gym. Karena ketika gue PMO, masturbasi, maka energi dan stamina gue itu kan bisa dibilang sangat-sangat loyo gitu. Tapi karena gue udah mengimplementasikan rutinitas nge-gym, alhasil pola pikir gue tuh jadi berubah gitu. Misalkan kalau gue melakukan PMO, performa gym gue tuh bakal buruk. Kalau performa gym gue buruk, akhirnya gue nggak ngedapetin masa otot. Ketika gue stamina gue buruk, latihan gue itu vibesnya jadi jelek. Jadi ada domino effect gitu yang gue pikirkan. Jadi alhasil gue, kalau gue punya hasrat untuk PMO, gue sama sekali lepas gitu. Karena ya ada sesuatu yang ini bikin gue jauh lebih terkoneksi. Kalau lu ngerasa kurang dengan video ini, gue punya tambahan referensi yang bisa kalian tonton. Ini dari seorang dokter, nama judulnya itu adalah Kenapa Lu Jangan Melawan Untuk Tidak Menonton Porno. Mungkin judulnya ini agak-agak abstrak, lu nonton aja sendiri videonya, karena lu tahu sendiri bahwa ketika lu mencoba melawan, lu malah tetap balik ke posisi yang sama berulang-ulang kali. Sekian dari gue, keep improving.